Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha dari kelas D NIM 2003198 dari kelas D jurusan D3 Remik angkatan tahun 2020. Video kali ini untuk memenuhi tugas final saya yang diberikan oleh Pak Ruslam Agus Salim, yaitu untuk mempresentasikan alur-alur untuk pengisian data-data pasien. Yang pertama itu kita buka dulu link aplikasinya yang telah diberikan. Setelah kita berhasil masuk dengan aplikasinya, kita masuk dengan akun emailnya seperti yaitu remik 2020 remik kelas D 2020 gmail.com, lalu kita masukkan passwordnya remik 2020 kelas D. Setelah berhasil kita masuk di sini dengan emailnya, lalu kita login. Setelah kita berhasil login, selanjutnya yaitu kita pilih level pengguna. Setelah kita pilih level penggunanya, kita pilih tambah datanya untuk mengisi data-datanya. Lalu setelah kita berhasil mengisi data-datanya, kita pilih ada ikon tambahan di bawahnya situ yang merah. Lalu setelah itu kita pilih lagi kita selanjutnya lagi ke level kelola pengguna. Nah, di situ kita masukkan data-data pasien, data-data kepegawaian, lalu baru masuk kembali dengan akun yang telah dibuat, karena di situ ada tadi sebelum waktu mengisi datanya ada masukkan email dan passwordnya di situ. Maka dari situ kita setelah masukkan biodata, masuk kembali, lalu kita masuk dengan akun yang telah dibuat. Setelah itu kita pilih lagi level pengguna. Setelah kita berhasil masuk, kita pilih level pengguna, lalu pilih akun yang telah dibuat tadi agar terganti. Sebelumnya kepegawaian menjadi remik. Lalu setelah itu kita pilih data dokter, data paramedis, data bidang, data pegawai, data master, dan data poli. Setelah kita pilih semua 6 data tersebut, lalu selanjutnya kita log kembali. Setelah log kembali, kita masuk kembali dengan email yang dibuat. Setelah itu kita pilih level pengguna, kita pilih lagi level penggunanya, lalu kita pilih tambah data, lalu levelnya itu remik, masukkan datanya, lalu pilih level pengguna, lalu data. Selanjutnya lalu kita pilih level pengguna, yaitu kita pilih data diagnosa dan data tindakan. Lalu selanjutnya kita logout dengan email yang telah dibuat. Nah, setelah itu untuk mengisi data pegawainya, data pegawainya atau data remik, kita masuk dengan emailnya, lalu masukkan passwordnya. Setelah berhasil masuk, kita pilih data pegawai. Ini data pegawainya. Data pegawai ini terbagi menjadi lagi untuk mengisi data-datanya. Setelah itu tambah data, lalu masukkan biodata pegawainya, lalu pilih data master, lalu kita selanjutnya data medis. Lalu selanjutnya tambah data, masukkan biodata paramedisnya, lalu kita pilih data master dan data jabatan. Setelah berhasil kita pilih, kita tambah data lagi, baru masukkan nama jabatannya yang untuk data jabatannya. Lalu setelah kita berhasil mengisi data jabatannya, kita pilih data master, lalu masukkan nama bidang-bidangnya. Setelah kita berhasil masukkan nama bidang-bidangnya, kita pilih lagi data master. Setelah itu kita pilih data poli. Setelah berhasil data polinya ditambah, lalu tambah data, lalu kita pilih data masternya yaitu data dokter.
Ini data dokternya, data dokter. Baru di sini data dokter, kita klik tambah data, lalu kita masukkan lagi bio untuk data dokternya. Setelah berhasil mengisi data bio dokternya, kita pilih data master. Lalu kita selanjutnya ke data master lagi, lalu kita ke praktek dokter, lalu masukkan biodata dokter. Lalu setelah berhasil sudah menginput semua ini, kita logout. Lalu logout baru masuk kembali, masuk akun yang dibuat tadi, masukkan password, lalu pilih data diagnosanya. Data diagnosanya baru kita tambahkan data, kita masukkan biodatanya. Setelah itu pilih tambah data, lalu masukkan bionya, lalu masukin itu apabila 2 kali diinput datanya atau 3 kali. Lalu kita pilih lalu kita lanjut, sudah mengisi data diagnosanya, kita lanjut ke data tindakan. Data tindakannya kita masukkan tindakan operasi atau lalu kita pilih tindakan operasi, lalu masukkan biodatanya. Setelah itu berhasil terinput semua, ini data operasinya berhasil semua menginput. Kita masuk kembali dengan akun Remik dan paspornya. Pilih kelola level penggunanya. Ini level penggunanya. Baru kita klik tambah data, masukkan bionya, lalu masuk dengan email yang telah dibuat sebelumnya. Masukkan sudah berhasil masuk dengan email, kita pilih data pasien. Data pasien. Data pasien. Lalu kita klik di sini tambah data, lalu kita masukkan biodatanya. Apabila dua penginputan data pasien, kita klik juga seperti sama, tambah data, lalu kita masukkan bionya, lalu simpan. Lalu setelah berhasil mengisi data pasien, selanjutnya ke pendaftaran. Kita pilih daftar pendaftaran, lalu kan kita tambah data, lalu masukkan biodata pasien. Selanjutnya masuk lagi menggunakan akun yang sama, emailnya. Lalu setelah berhasil login, kita masuk ke data supplier. Kita pilih kelola pengguna, kembali ke atas ke level pengguna. Setelah itu berhasil, kita klik tambah data, lalu kita masukkan kembali data biodatanya. Setelah berhasil, kita logout, baru masuk kembali dengan email yang telah dibuat. Lalu kita pilih data obat. Data obat kita pilih tambah data, lalu masukkan biodatanya yang telah tertampil. Lalu setelah itu kita pilih berhasil diisi data obat, kita pilih data penggunaan obat. Di sini kita tambah data, masukkan biodatanya agar bisa terinput. Lalu tambah data dan masukkan biodatanya. Nah, selanjutnya kita kembali ke level pengguna untuk mengganti yang sebelumnya, yang seperti TTP menjadi data pasien, yaitu seperti di situ mudah diganti. Kita klik saja action, tanda action, agar supaya akunnya tidak terlalu banyak. Jadi cuma satu akun aja dipakai, yang penting kita ganti-ganti akunnya melalui penggunaan kelola pengguna. Setelah itu ini kita masuk dengan email yang sama yang telah diganti. Kita pilih data pasien.
Ini data pasiennya. Di sini kita tinggal edit. Di sini ada action, tinggal kita edit di situ untuk mengisi data-datanya. Lalu setelah mengisi, kita input data berobat. Sama halnya dengan data pasien, kita mengisi data-datanya. Setelah berhasil, kita input data tindakan. Di sini juga kita menginput biodata pasien agar bisa terinput, dan setelah berhasil terinput, selanjutnya kita input data rujukan. Di sini juga kita menginput data-datanya agar bisa terupdate atau tersimpan di aplikasi tersebut. Setelah berhasil semua diinput data, selanjutnya kita layout di sini. Disinilah terakhir layoutnya, karena semua data-data telah diisi dengan penyakit atau tindakan dan jenis obatnya. Jadi kita layout. Setelah berhasil layout, itulah semua data pun sudah tersimpan dengan baik. Itulah yang bisa saya presentasikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.